teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan sel dan jaringan tumbuhan. Saya akan share screen dulu materi kita pada hari ini. Oke. Ya. Sel dan jaringan tumbuhan seperti yang saudara lihat ya, ini sel jaringan atau sel tumbuhan atau sel hewan. Nanti ya kita akan belajar satu persatu. Tujuan dari pembelajaran terkait dengan sel dan jaringan tumbuhan, di mana mahasiswa dapat diharapkan untuk mengerti dan memahami sel dan jaringan tumbuhan, kemudian bagaimana sih struktur jaringan permanen dan meristem. Ya, kita akan lihat dulu satu persatu. Ya, ini peta konsep yang namanya dunia tumbuhan atau planting dibagi menjadi dua. Ada yang namanya tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Saya akan jelaskan dulu yang pertama ya. Tumbuhan tidak berpembuluh itu misalkan adalah jenis lumut-lumutan atau bryophyta. Ada yang namanya lumut hati, ada yang namanya lumut tanduk, dan juga lumut sejati atau daun ya. Jadi tadi ada 3 jenis bryophyta, Hepaticopsida, Anthoceropsida, dan juga Bryopsida. Kemudian untuk tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi 2. Ada yang namanya tumbuhan paku atau Pteridophyta dan berbiji atau Spermatophyta. Untuk yang tumbuhan paku dibagi menjadi 5. Ada paku purba, paku rambut, paku ekor kuda, paku sejati, dan juga paku air. Untuk yang Spermatophyta cukup panjang ya. Dia ada biji terbuka, ada biji tertutup. Ada terbuka gimnosperme, dan biji tertutup ada angiosperme. Untuk yang gimnosperme dibagi menjadi 3. Ada yang namanya Cisadine, terus Gnetine, Coniferae. Untuk yang angiosperme dibagi menjadi 2, monokotil dan dikotil. Ya, yang monokotil suku rumput-rumputan, Damine, pisang-pisangan, Musaceae, suku pinang-pinangan, Palmae, jaye-jayan, Cyniberaceae, Orchidaceae, suku anggrek-angrekan, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Kalau untuk yang dikotil ada yang namanya Papilionaceae, kacang-kacangan, Solanaceae, terong-terongan, Euphorbiaceae, jarak-jarakan, Myrtaceae, jambu-jambuan, dan juga Rosaceae, suku mawar-mawaran. Ini peta konsep secara garis besar terkait dengan dunia tumbuhan. Kita masuk ke sel. Sel itu pertama kali ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke di tahun 1665. Beliau mengamati sel gabus pada tumbuhan. Kemudian ada juga tahun 1839 seorang tokoh Matthias Claden dan Thomas Swan, sering disebut dengan Claden-Swan, menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil, sehingga dapat ditarik garis kesimpulan sel itu terdiri dari suatu cairan yang disebut dengan sitoplasma. Karena sel itu adalah kan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup, sehingga disebut cairan yang ada di dalamnya itu sitoplasma. Ada juga membran serta nukleus atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel itu dibagi menjadi 2. Ada prokaryotik dan ada juga yang namanya adalah eukaryotik. Prokaryotik, sel yang tidak memiliki membran nukleus. Misalnya alga biru, misalkan bakteri. Kemudian eukariot, sel yang nukleusnya bermembran. Hewan dan juga tumbuhan. Manusia juga sama nggak kira-kira? Nanti kalian cari sendiri, ayo. Prokariot atau eukariot. Ya. Kemudian
namanya sel, pasti dia memiliki ukuran yang sangat kecil, 4-20 mikrometer. Ya, yang sel itu ada yang uniseluler, bersel tunggal. Contohnya adalah bakteri dan protista, di mana seluruh proses kegiatan atau aktivitas hidupnya dilakukan sel itu sendiri. Ada juga multiseluler, contohnya adalah manusia dan tumbuhan. Ada job desk-nya dari bagian-bagian sel penyusunnya. Ini perbedaan uniseluler, sel satu atau tunggal, dan sel banyak yaitu multiseluler. Pengertian sel, tadi ya sudah saya sampaikan, bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur serta fungsi tertentu, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Menurut penelitian, berapa sih Bu jumlah sel yang terdapat di tubuh manusia dewasa? Kurang lebih 75 triliun. Sebanyak apa? Banyak banget dan nggak perlu dihitung ya. Kemudian ini juga pasti dihitungnya menggunakan alat tertentu sehingga bisa dapat menghitung sebanyak itu jumlah sel di dalam tubuh kita. Kemudian sel itu pasti ukuran, bentuknya, fungsinya bervariasi. Ini ya catatan saja hanya sebagai pengetahuan. Untuk sel telur atau ovum, ukurannya berapa sih Bu? Kurang lebih 140 mikrometer. Lebih besar dibandingkan dengan eritrosit ya atau sel darah merah 7,5 mikrometer. Kalau untuk sel otot polos kurang lebih 20 sampai 500 mikrometer. Ilmu yang mempelajari terkait dengan struktur jaringan tumbuhan dinamakan dengan histologi. Kemudian bagian sel itu ada yang namanya bagian hidup, ada yang namanya bagian mati. Untuk bagian hidup disebut dengan protoplasma. Ada sitoplasma, ada nukleoplasma. Namanya juga nukleoplasma, berarti terdiri dari nukleus dan asam nukleat. Ya, DNA tuh berasalnya dari situ, ya. Kemudian ada juga sitoplasma, ada beberapa organel-organel. Organel-organel ini ada yang namanya membran inti, kemudian ada yang namanya retikulum endoplasma, ada juga yang bernama aparatus Golgi, ada juga yang bernama mitokondria, kemudian ada juga yang bernama ribosom, terus sentrosom, lisosom, plastida, dan juga vakuola. Tapi secara umum itu sel tadi ya tersusun dari membran dan juga protoplasma. Ya, ini di mana organel tersebut memiliki bagian sel yang berfungsi khusus. Kalian boleh mencatat nih. Yang pertama, membran sel. Ini kayaknya nggak ada di slide saya, bisa kalian catat. Membran sel itu tersusun atas fosfor dan lemak, karbohidrat, serta protein. Fungsinya pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Itu fungsi membran sel. Sifatnya semi permeabel. Semi berarti itu hanya beberapa zat saja yang bisa dilalui. Ya, tadi terdiri dari fosfor, lipid, karbo, sama protein. Fungsinya hanya melindungi dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Sifatnya semi permeabel. Kemudian sitoplasma ya, sitoplasma belum saya sebutkan tadi. Dia adalah cairan sel. Fungsinya tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Terus tadi nukleo juga ya, nukleolus atau nukleus. Nukleus itu adalah inti sel, terdiri dari membran, tadi ada juga cairannya, nukleoplasma, ada kromosom dan nukleolus. Ya, dia ini adalah termasuk memiliki fungsi sebagai pembawa sifat menurun. Ya, jadi inti sel itu tempat adanya RNA, DNA dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya mitokondria.
Fungsinya tempat penghasil energi. Tempat penghasil energi ya. Ada juga yang namanya ribosom. Butiran-butiran yang menempel pada retikulum endoplasma atau RE tadi, fungsinya sintesis protein. Ya, kalau retikulum endoplasma ada dua, ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar di dalam ribosom, kalau yang halus tidak menempel pada ribosom. Kasar menempel atau terdapat pada ribosom, halus tidak menempel, gitu ya. Fungsinya menyalurkan bahan-bahan atau materi-materi yang dibutuhkan organel-organel yang lain. Saya pelan-pelan ya, biar kalian bisa mencatat. Ini juga namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Dia adalah kumpulan kantong-kantong yang bertumpuk. Fungsinya memodifikasi materi-materi yang dihasilkan retikulum endoplasma. Ya, memodifikasi materi-materi penyusun atau yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Ada juga lisosom. Isinya enzim pencernaan. Namanya berisi enzim pencernaan. Fungsinya pasti mencerna zat sisa makanan. Ya, dia berisi enzim pencernaan. Oke. Kemudian ada yang namanya vakuola. Ruangan sel. Vakuola itu adalah ruangan sel. Ya, vakuola itu ada dua. Ada yang namanya vakuola makanan, ada yang vakuola kontraktil. Kalau vakuola makanan berfungsi mencerna makanan. Kalau yang kontraktil berfungsi mengeluarkan zat sisa supaya terjadi keseimbangan sel. Ya, itu yang namanya vakuola. Kemudian apa lagi yang belum? Plastida ya. Plastida itu mengandung pigmen tertentu. Ya, ada yang namanya kloroplas, ada yang namanya kromoplas, ada yang namanya leukoplas, kloroplas. Jadi dia plastida yang berwarna hijau daun. Ya, pasti punya klorofil biasanya ya dalam proses fotosintesis. Kalau kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil, pakai X, depannya X, xanthofil. Kemudian ada juga leukoplas, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nanti gambarnya bisa kalian cari sendiri ya. Apalagi yang belum, dinding sel ya, bagian mati nih, dinding sel. Dinding sel, yang namanya dinding sel berarti dia untuk menjaga supaya bentuk tersebut tidak berubah-ubah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian cek dan cari sendiri seperti apa gambar-gambar dari setiap organel sel. Mungkin itu cukup bisa dipahami ya. Tambah-tambahannya bisa kalian catat yang tidak saya tampilkan di dalam slide mata kuliah hari ini. Berdasarkan jumlah sel, tadi sudah saya jelaskan di awal, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Oke, ada amuba, bakteri, itu berarti uniseluler. Multiseluler adalah kita, manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kalau sel berdasarkan membran ini juga sudah saya jelaskan di awal. Ada yang namanya prokaryotik, ada yang namanya eukaryotik. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Bagian sel juga tadi sudah saya sempat singgung di atas. Kalian juga sudah mencatat beberapa pengertiannya. Ada yang protoplasma, ada yang bagian matinya nih. Perbedaan, apa sih Bu perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Dari dinding selnya, sel hewan tidak ada, otomatis tadi di gambar judul, karena memiliki dinding sel, otomatis itu adalah sel tumbuhan. Kloroplas juga tidak punya di sel hewan karena tidak ada zat hijau daun atau klorofil. Di sel tumbuhan ada karena untuk proses fotosintesis. Kemudian di sel hewan tidak ada glioksisom. Di sel tumbuhan ada. Di sel hewan dan di sel tumbuhan bedanya apa lagi Bu?
Kalau di sel hewan ada sentrosom, tapi dia sepasang sentriol. Sel tumbuhan nggak ada nih. Kemudian di lisosom ada di hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Peroksisom di sel hewan ada, di sel tumbuhan tidak ada. Kemudian sel hewan itu biasanya organel selnya untuk vakuola kecil. Kalau sel tumbuhan cukup besar. Sekarang jaringan tumbuhan. Jaringan tadi sekumpulan sel. Sel kan bagian terkecil nih. Kalau jaringan itu kumpulan sel-sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada yang namanya permanen, ada yang namanya meristem. Bedanya apa, Bu? Kita akan jelaskan satu persatu ya. Ya ini. Jaringan meristem atau embrional, dia adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Terus kalau yang jaringan permanen disebut jaringan dewasa. Karena jaringan ini sudah tidak aktif membelah dan telah mengalami diferensiasi. Ya, ini peta konsep atau mind mapping dari jaringan tumbuhan. Menurut bentuknya, asal pembentuknya, meristem itu dibagi menjadi 3, sekunder, primer, dan juga promeristem. Menurut letaknya ada namanya meristem apikal, interkalar, dan juga lateral. Untuk jaringan tumbuhan yang permanen itu ada yang namanya epidermis, parenkim, penguat atau penyokong. Ada juga jaringan pengangkut dan jaringan gabus. Boleh dicatat ya. Jaringan epidermis, jaringan terluar dari tubuh tumbuhan. Oke, kemudian ada juga tadi jaringan parenkim ya, ada klorenkim, airenkim, dan antinenkim. Itu disebut juga dengan jaringan dasar karena menjadi basis atau tempat bagi jaringan-jaringan lainnya. Dan otomatis tersusun dari beberapa sel parenkim yang berdinding tipis. Kemudian jaringan pengangkut, xilem dengan floem. Xilem jaringan pembuluh kayu ya. Kalau xilem pembuluh kayu terdiri dari sel-sel panjang yang sudah mati. Fungsinya mengangkut air serta unsur hara. Ingat, ini suka terbalik-balik dengan floem ya. Mengangkut air dan unsur hara dari bawah nih, dari akar menuju daun. Ya, kalau xilem dari akar menuju daun. Kalau floem dia jaringan pembuluh tapis. Kalau tadi jaringan mati, sekarang jaringan sel-sel mati. Tadi kalau sekarang namanya sel-sel hidup yang berdinding tipis. Fungsinya, tadi kan ada di daun di bawah sama xilem. Xilem itu tugasnya adalah mengedarkan, menyalurkan hasil fotosintesis dari mana, Bu? Otomatis dari daun ke seluruh tubuh. Itu suka terbalik mahasiswa ya, antara xilem dan juga floem. Xilem ingat dari akar ke daun. Itu aja deh. Pokoknya intinya di situ. Kemudian kalau floem dari daun diedarkan ke seluruh tubuh karena itu adalah proses hasil fotosintesis. Ini juga jaringan gabus, ada velum dan juga veloderm. Kemudian jaringan penyokong atau penguat, kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim, jaringan yang memberikan kekuatan, tapi sifatnya sementara. Kalau sklerenkim, jaringan penguat yang bersifat permanen. Ya, ini perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen. Kalau di hewan, dan saya nggak tampilkan ya karena kita hanya belajar tentang jaringan tumbuhan, bisa kalian catat jaringan tumbuhan di hewan itu, jaringan yang ada di hewan itu ada yang namanya jaringan epitelium atau epitel. Ada juga jaringan otot, kemudian jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Itu yang ada di jaringan hewan. Saya nggak akan jelaskan, cuma saya minta kalian menulis untuk
perbedaannya dengan jaringan tumbuhan ya. Kalau di hewan tadi saya ulangi ada epitel, ada otot, jaringan saraf dan juga penyokong. Oke, saya nggak akan bahas terkait dengan organ dan lain sebagainya karena itu sudah tidak terlalu banyak lah kita belajar tentang sel dan jaringan tumbuhan. Ya, ini yang tadi kita jelaskan dan saya sudah sebutkan dalam satu tumbuhan itu kurang lebih jaringan yang bisa kita amati ada yang namanya jaringan meristem, epidermis, pengangkut, kemudian jaringan dasar, kolenkim, sklerenkim dan lain sebagainya. Terus ini ya beberapa jaringan epidermis, ada stomata, trichomata, duri, filamen, sel kipas, sel persik. Kemudian ini beberapa contoh jaringan parenkim, jaringan penyongkong tadi sudah saya jelaskan, pengangkut, jaringan gabus, veloderm sama velum. Nah ini yang saudara lihat itu jaringan jaringan meristem. Ya, jaringan meristem ini, jadi kalau saudara perhatikan apa yang saya jelaskan, ada yang namanya, tapi sebelumnya ya, menurut asal pembentukannya itu ada yang namanya promeristem, primer dan sekunder. Kalian bisa catat. Kalau yang promeristem dia masih dalam tingkatan embrio. Ya, embrio. Kalau yang meristem primer yaitu jaringan yang ditemukan pada tumbuhan dewasa. Biasanya tuh di ujung batang-batang kayak gitulah ya, batang pohon, ujung batang sama ujung akar, di batang dengan di akar. Kenapa Bu bisa ada di dua itu? Karena kalau ujung batang ya dia akan tumbuh tinggi kan ke atas. Kalau ujung akar, dia akarnya akan bertambah panjang ke dalam atau ke samping begitu. Kemudian meristem sekunder, dia berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Contohnya adalah kambium. Ya, kambium itu salah satu contoh dari meristem sekunder. Ini bisa saudara lihat letak meristem apikal, kemudian meristem lateral, ya, seperti yang saudara lihat. Kalau yang apikal itu terdapat pada ujung batang, ujung akar. Kalau yang lateral pertumbuhannya ke arah samping. Kalau interkalar yang terakhir dia proses pemodifikasian menjadi munculnya bunga. Itu kalau interkalar. Jadi kalau yang pertama apikal, ya, apikal ujung akar ujung batang. Kalau lateral dia adalah batang dan akar yang semakin membesar, contohnya adalah kambium. Kalau interkalar contohnya adalah bunga. Oke, bunga. Nanti untuk gambar-gambarnya saya ulangi lagi. Setiap jaringan, baik jaringan meristem, jaringan permanen bisa kalian cek sendiri ya. Tambahannya adalah tadi saya belum sebut yang kok saya lupa ini. Velum sama veloderm ya, untuk jaringan gabus. Jadi jaringan gabus itu memiliki sel-sel hidup yang dinamakan dengan veloderm. Tadi ya, sel-sel hidupnya veloderm, velumnya adalah sel-sel mati. Velum itu bersifat, karena dia sel-sel mati, bersifat tidak tembus air atau impermeable. Karena dindingnya mengalami proses penebalan oleh suberin. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Nanti setelah ini kalau ada yang masih belum paham, ingin ditanyakan, silakan kita akan masuk ke dalam Zoom meeting. Kemudian setelah Zoom meeting akan dilanjutkan dengan pengerjaan soal seperti biasa. Semoga apa yang saya sampaikan boleh dapat saudara mengerti. Apabila tidak mengerti, kita akan tanya jawab atau sesi diskusi nanti ya.
di Zoom meeting. Terima kasih untuk atensi seluruh mahasiswa, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan berkati.